Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. Berakar, berkembang, berlipat ganda. Kamu dengerin suaranya Jericho Yoga di El Shaddai Podcast. Wah, nggak sendirian nih. Jericho nggak sendirian, ada double J di sini. Wih. Ada Jericho dan Giovanni. Oke, Giovanni. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa sehat baik, puji Tuhan. Puji Tuhan Yes. ya. Bisa tolong diceritain nih, keluarga Shaddai pengen kenal kamu nih, Giovanni. Oke, shalom keluarga Shaddai. Mhm, Oke, mhm. kenalin, nama aku Giovanni Arum Sasmi, biasa dipanggil Giovanni. Umurku masih 18 tahun. Oke, seumuran lah ya. Oke, seumuran ya kan. Sekarang masih kuliah. Kesibukannya kuliah, terus ya organisasi lah, biasa anak kuliah, organisasi dan lain-lain. Terus pelayanan juga setiap Kamis sama Minggu di youth sama di umum. Terus kadang juga nge-WO freelance. Oke, freelance. siap. Ada WO dan MC freelance nih. Oh gitu. Gitu. Oke, WO sih lebih WO. Karena ya dulu diajak, terus keterusan ketagihan ya kan. Oke, nah keluarga Shaddai, Giovanni hari ini akan menceritakan pengalaman hidupnya, kisah hidupnya tentang bagaimana akhirnya Giovanni memilih dan memutuskan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dengan segala macam latar belakangnya gitu ya, Jov ya. Benar. Ya, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya masih bersama Giovanni dan Jericho di El Shaddai Podcast. Oke, cut itu kan. Nah, keluarga Shaddai masih bersama Jericho juga Giovanni di El Shaddai Podcast nih. Kita masih mau ngobrolin, tepatnya Jericho ya mau ngobrol sama Giovanni. Oke, Jo, hari ini Yes. sehat ya, puji Tuhan ya. Sehat banget. Tadi Giovanni sempat spill ya, Yes. sempat spill kalau Giovanni ini pelayanan ya, pelayanan di youth, di Benar. umum. Ya. Yang di umum di jam berapa atau di mana? Yang di umum tergantung jadwal sih. Oke. Ada di Palur Plaza, Oke. juga di Widura pusatnya gitu. Melayani sebagai Sebagai singer dan choir juga, choir singer. Oke, Gitu. singer dan choir singer. Yes. Bisa tolong diceritain dong gimana sih awal mulanya Giovanni ini pelayanan? Oke, awal mula ya. Sebenarnya pelayanan itu aku dari SMP sih. Aku masuk SMP. pertama kali pelayanan ya. Pelayanan tuh SMP kelas 9 lebih tepatnya. Itu aku dulu pertama kali itu disuruhnya jadi KKS. Oke. Di apa? Di oya apa sih bahasanya? Dikejar. Dikejar ya kan. Ayo jadi KKS gitu. Aku nggak tertarik sama sekali sih waktu itu, nggak tertarik buat jadi KKS karena kayak apa ya, aku nggak suka, mestinya Oke. nggak mau gitu. Terus habis itu oke lah, aku terjun ditawarin KKS, aku suruh ikut pelatihan KKS. Nah dari situ jadi kenal kan, banyak kenal kakak-kakak pelayan yang lain. Terus aku bilang, Kak, aku pengen pelayanan singer gitu, sama salah satu partner temanku juga kan udah pelayanan singer. Terus aku akhirnya daftarlah tuh pelayanan singer. Itu aku daftar waktu masih teens, Junior teens. junior teens, GTI namanya, Junior Teens Impact. Terus aku daftar di singer sama salah satu, ada Cici di situ yang megang PAW gitu. Terus aku daftar. Setelah daftar tuh kan audisi dulu, terus aku nggak ditugasin dulu sama 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh kerjaanku cuma liatin orang latihan, sama ikut latihan mereka. Jadi aku liatin mereka latihan Observasi gitu. gitu Yes, kali ya. benar. Jadi nggak langsung audisi diterima terus bisa pelayanan gitu, nggak. Kan sekarang gampang banget ya kelihatannya. Dulu tuh 3 bulan tuh ngeliatin orang latihan, duduk gitu. Terus habis itu akhirnya baru boleh tugas setelah itu. Oke, dari GTI habis itu diminta juga akhirnya gabung ke IO juga pelayanan. Terus itu masih kecil kan lingkupnya, Junior Teens masih di jam 9, masih lingkup kecil di IO. Habis itu ya akhirnya pelayanan. Terus habis itu setelah itu diajak lagi ke yang lebih besar di youth.
Terus habis itu di youth itu aku juga diajak pelayanan kan, udah naik level gitu loh, udah naik umurnya gitu. Terus nggak deh, katanya cuma ibadah aja, kayaknya cuma ibadah aja gitu. Akhirnya di youth itu aku ibadah, tapi kalau yang di teens aku pelayanan. Setelah itu berjalannya waktu, pandemi itulah, sampai pandemi itulah akhirnya sempet aku ngerasain masa yang kayak gimana ya, pelayanan tapi rasanya kosong gitu loh, kayak hampa gitu. Aku pernah ngerasain itu, kayak aku pelayanan tapi kok aku ngerasanya malah jauh ya. Aku pernah di situasi kayak gitu. Nah itu sebelum pandemi itu, jadi udah SMA, udah mau, iya SMA itu posisinya. Jadi ngerasanya kayak di hati itu kosong, hampa, tapi yang setiap hari yang rapat gereja lah atau tugas apalah gitu. Jadi tapi nggak ada rasa kayak udah nggak kayak awal, udah yang kayak berapi-api yang semangat pelayanan gitu, udah nggak ada. Kenapa tuh? Udah mulai padam gitu kan? Yes, ya, kenapa? Mungkin yang pertama kayak jadi kayak rutinitas ya yang pertama. Karena sering juga kan, karena kayak pelayanan terus akhirnya kayak jadi rutinitas. Terus yang kedua kayak apa ya, bosen, bisa dibilang bosen ya, anak muda umur segitu ya kan. Kayak bosen kok gini-gini terus habis itu apalagi ya, ya kayak ya bener rutinitas itu sih Cer. Jadi kayak ya mulai dari situ kayak hampa, kayak kosong gitu rasanya. Terus akhirnya pandemi itu ketambahan kan, di rumah online semua. Nah itu aku sempet nggak pelayanan itu, jadi online pun komsel itu juga jarang. Jadi kayak lossnya tuh waktu pandemi. Terus habis itu setelah pandemi itu kan akhirnya youth dan teens impact kan digabung jadi satu kan. Nah setelah itu baru dari situ aku diajakin lagi tuh buat pelayanan lagi. Bu ayo join gitu. Terus aku join lagi karena udah offline, udah onsite kan. Iya benar. Terus habis itu setelah itu aku mulai pelayanan lagi. Nah dari situ tuh aku malah dibawa naiknya cepet. Maksudnya dibawa naiknya cepet tuh aku jadi apa ya, bisa dibilang yang pertama kali apa ya, bawa youth and teens bisa sampai sekarang gitu, sama leader. Jadi kan dulu pertama nggak banyak kan yang mau join, maksudnya nggak banyak yang mereka boleh onsite secara langsung gitu. Betul. Nggak banyak yang mau datang langsung, dan mungkin karena izin atau dan lain-lain, kita nggak tahu karena posisinya pandemi. Terus setelah itu aku yang bisa tuh, terus sama beberapa temanku dan leader yang lain mulailah dirintis sampai akhirnya pelayananku sekarang aku dikasih kepercayaan, puji Tuhan banget, jadi leader di IO gitu. Salah satu SGD di IO gitu. Itu kalau kehidupan pelayananku gitu sampai sekarang. Gitu ya. Ya bisa dibilang pandemi itu jembatan malahan. Jadi ada masalah itu, terus setelah pandemi malah sekarang pelayanannya lebih naik lagi gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi udah singer tetap ya? Singer, choir singer juga. Iya, PAW masih, tapi ya sekarang dikasih kesempatan jadi leader IO gitu. Masih KKS juga nggak nih? Masih puji Tuhan masih. Di teens atau di youth-nya? Di teens. Teens youth kan sebenarnya udah jadi satu. Tapi anak-anakku masih yang aku bawa dari teens dulu sampai sekarang. Ya, mungkin usianya yang bedain ya kali ya. Ya benar. Kalau Jericho nanti di teens boleh. Silakan lo, welcome. Tua. Kalau gitu Jericho bilangnya tua, tapi kalau tadi 18 tahun seumuran. Gimana sih, Jen? Berarti emang seorang Giovanni ini adalah seorang Kristen yang dari lahir ya sebenarnya. Udah, terus inget gak sih kapan proses pertama kali mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu? Dibilang Kristen dari lahir, iya, aku Kristen lahir, gereja pertama juga di GPI, penyerahan anak di GPI. Terus pertama kali aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku itu waktu Paskah. Jadi itu 2011, aku ingat banget. Jadi dulu kan gereja kita kalau Paskah setel film, tahu nggak ya? Passion of the Cross. Of the Christ, The Passion of the Christ. Ya ampun, maaf Gairah Kristus. The Passion of the Cross, gairah salib dong. Iya. Maaf. Siap. Lanjut Bu. Iya Bu. Penyaliban Tuhan Yesus itu aku masih kelas 3 SD. Waduh, itu Jericho kelas berapa ya? Ya sekitar SD lah, kelas 4 SD. Nah itu tuh aku lihat film itu pertama kali, terus
dari situ aku kayak ya gimana sih, kayak itu masih anak-anak kan, anak SD kan, terus lihat film itu kayak lihat seorang manusia yang disiksa, dianiaya, mesti kan otomatis aku nangis kan. Nah dari situ aku ditanya sama papaku, ya itu Tuhanmu, itu Tuhan Yesus gitu. Yang buat kamu ada sampai saat ini ya itu manusia itu, beliau gitu, Tuhan Yesus. Nah mulai dari situ aku dibimbing sama papaku setelah ibadah Paskah itu, aku dibimbing, aku ingat banget dulu aku diajak naik ke Peniel, ruang Peniel itu kan sepi kan dulu. Terus habis itu aku di situ inget banget ada Alkitab anak-anak aku bawa. Oh iya. Nah, tahu warna-warni itu ya? Iya benar, yang ada gambar-gambar. Rot-rot kan sama Sheda itu nggak sih? Sampai sekarang itu Alkitabnya masih ada. Iya. Terus di belakang sendiri Alkitab itu kan ada space kan. Nah itu di situ aku tulis tuh. Aku, Giovanni Arum Sasmi, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di bulan April, aku lupa tepatnya tanggal berapa, 2011. Terus aku tanda tangan di situ, dibimbing oleh papaku sendiri. Nah. Terus aku tanda tangan di situ. Akhirnya ya mulai saat itu aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Cuma dari itu, dari aku lihat film penyalipan Tuhan Yesus itu, aku lihat pertama kalinya itu kelas 3 SD. Nah, habis itu pasti akan mengambil keputusan untuk dibaptis dong. Iya. Nah, kapan, gimana ceritanya tentang dibaptis itu kita sambung lagi di gitu ya. Oke, boleh. Udah mau cerita aja nih. Nanti dong. Oke, tadi ngobrolin seputar itu ya, akhirnya menerima dengan sadar. Waktu itu kelas 3 SD ya. Iya. 3 SD menerima dengan sadar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi secara sadar. Di Alkitab itu, Alkitab anak-anak itu tanda tangan di situ. Tanda tangan di situ, tanda tanganku sama tanda tangan papaku yang bimbing aku gitu. Terus gimana? Terus setelah itu, tapi lucunya aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku sama aku dibaptis itu jaraknya jauh banget. Aku dibaptis itu baru kelas 9 SMP. Jadi aku terima Tuhan Yesus saat itu, tapi aku habis itu belum baptis. Aku baru baptis itu kelas 9 SMP. 6 tahun ya? Iya, setelah itu, 6 tahun setelah itu ya. Kelas 9 SMP, aku baru dibaptis karena karena pelayanan kan, SPR itu mungkin. Terus habis itu aku diajak buat, ayo baptis dulu. Nah setelah itu baru aku dibaptis. Jadi dulu tuh waktu aku terima Tuhan Yesus itu belum baptis. Terus aku dibaptis kelas 9 SMP, tepatnya Desember tanggal 25 itu, 25 Desember 2017. Jadi sengaja sih buat ngepasin hari Natal ya kan, gitu. Terus ada namanya nggak sih? Ada, tapi nggak pernah tak pakai sih. Apa namanya apa? Daniela. Oh Daniela. Jadi Daniela Giovanni ya? Iya. Ini Daniel Jericho nih. Oh iya. Daniel. Curhat ya malah. Sama dong berarti. Iya dong, sama. Ya lanjut. Yes gitu. Terus setelah aku dibaptis, ya ikut Tuhan ya naik turun ya kan, ada suka dukanya, nggak selalu mulus ya kan. Sebenarnya ikut Tuhannya udah dari dulu, tapi semakin dewasa itu ternyata semakin banyak struggle-nya ya kan. Ya belajar proses sih, proses. Terus SMP ke SMA itu gini, ngomongin masalah sekolah ya kan. Dari TK sampai SMA itu aku di sekolah swasta. Kenapa di swasta? Karena yang pertama aku tuh nggak keterima terus di negeri. Aku coba negeri itu nggak pernah keterima. Aku sempat mikir gini, Tuhan kok kelihatannya teman-temanku tuh gampang banget buat masuk negeri. Mereka jalur masuk negeri itu gampang banget kan. Dulu kan zonasi ya. Zonasi itu selain nilai yang dipakai itu kan jarak. Nah sebenarnya aku tuh jarak rumahku sama sekolah tuh juga nggak terlalu jauh sih, masih masuk zonasi. Tapi kenapa susah banget? Dulu nilaiku juga nggak jelek-jelek banget. Bahkan teman-temanku ada yang nilainya di bawah aku, mohon maaf, tapi dia bisa masuk negeri gitu loh. Karena zonasi kan? Iya benar, ya itu mungkin karena zonasi. Tapi dari dulu dari SD ke SMP itu aku udah mau ke negeri kan, tapi nggak bisa. Akhirnya aku masuk di salah satu sekolah swasta. Habis itu dari SMP nih ke SMA juga, itu aku juga nggak bisa ditolak lagi sama sekolah negeri. Akhirnya aku di swasta lagi. Ditolak ya, lagi. Ditolak lagi. Ya rasanya ditolak. Iya, sakit tak berdarah. Oke, lanjut next. Setelah itu aku SMA ini
mau ke perguruan tinggi itu juga apa ya, ya gimana ya, kayak dari sekolahan swasta mau ke perguruan tinggi negeri itu susah karena swasta ke negeri kan. Itu susah sih karena jejak alumni itu sangat dilihat kalau ya kan, paham nggak ya? Jadi kalau dari misal dari sekolahan swasta ini terus nggak ada alumni yang pernah sekolah di perguruan tinggi yang tak inginkan ini, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, susah sih. Susah, ya. Tapi susah, peluangnya kecil gitu. Betul. Oke, terus habis itu aku tuh SMA kelas 3 ini waktu gencar-gencarnya ngejar PTN, itu aku dikasih apa ya, diajak lah sama temanku. Aku dulu punya partner temanku kemana-mana selalu berdua gitu, bestie ya. Itu ayo doa bareng-bareng, doa puasa yuk gitu. Terus aku dianjurin sama papaku, "Mbok, kamu doa puasa biar di tahun ini bisa masuk di perguruan tinggi negeri gitu." Dan itu aku ngerasain banget teman-teman, kayak apa ya, doa puasa tuh manjur banget, kayak kunci sih sebenarnya. Mending doa nggak diimbangi sama puasa, nggak diimbangi sama doa itu juga nggak bisa. Kalau Pak Jonathan pernah bilang, mending doa aja tapi nggak puasa daripada puasa aja tapi nggak doa. Kadang kan udah puasa tapi kita lupa doa, itu sama aja nggak ada artinya. Itu sih. Diet kali. Oh iya. Nah, diet, tapi lebih bagus emang dua-duanya. Jadi aku juga belajar sih. Terus. Ya itu aku SMA tuh belajar banget, kayak teman-temanku nggak ada yang doa puasa, apalagi kan aku di sekolahan swasta dari agama yang lain gitu, nggak ada yang doa puasa kayak aku gitu. Ya teman-temanku nggak ada yang sefrekuensi sama aku gitu, susah juga, berat gitu, lingkungan nggak mendukung. Tapi ya aku mau ambil langkah gitu, aku mau ambil langkah buat paksa diriku, ayo doa puasa gitu. Akhirnya aku baru sadar aku doa puasa tuh kelas 3 SMA awal itu. Aku doa puasa, aku mau masuk PTN ini, Tuhan bantu aku. Aku mikir gini, aku dari TK, SD, SMP sampai SMA tuh swasta dan biayanya nggak sedikit gitu. I feel you. Gimana ya, kayak beban orang tua tuh nggak cuma aku doang. Aku masih punya adik satu. Itu aku ngerasa berat banget gitu, kayak ekonomi keluargaku berat banget. Di pendidikan banyak banget uang yang dikeluarin cuma buat pendidikan, padahal sebenarnya masih banyak kebutuhan lain kan. Tapi aku ngerasa keuangan keluargaku banyaknya buat pendidikan. Itu gimana ya rasanya ya, berat, tapi ya aku nggak bisa gimana gitu loh. Terus setelah itu ya aku ngejar bener-bener PTN ini. Semoga kuliahku ini aku yakin aku bisa keterima di PTN yang aku inginkan. Nah di sini tuh ya struggleku juga sih, gimana aku bisa masuk di PTN tapi jejak alumni di sekolahku SMA ini nggak ada, dan banyak-banyaknya kakak tingkatku ya semua ke universitas swasta. Ya, PTS ya benar, universitas swasta. Dan ya aku cuma apa ya, berdoa ya, aku nggak luput dari usaha juga ya kan. Aku juga berjuang, aku masuk, aku bilang sama papa mamaku aku mau masuk bimbel karena nggak bisa kalau cuma ngandelin sekolahku, karena sekolah kalau di swasta itu nggak melulu ngejar tentang nanti apa yang diujiankan atau diteskan di PTN nanti buat kita masuk. Jadi di swasta tuh pelajarannya mereka nggak ngarah ke situ. Yang ngarah tapi sedikit lah, nggak banyak gitu. Ya, butuh suplemen tambahan dari bimbel lah, singkatnya seperti itu. Iya benar. Ya sebenarnya belajar sendiri bisa, tapi ya aku butuh gitu loh, butuh bimbingan, butuh suplemen yang lain gitu yang dibilang tadi. Dan akhirnya aku masuk di bimbel, dan di situ juga perjuangan lagi kan, nggak dikit biayanya ya kan. Kalau sampai udah berusaha sebegitunya aku nggak dapet PTN perguruan tinggi negeri itu, ya ampun, jangan sampai. Aku kayak berdoa jangan sampai, ya ampun, kayak aku masih punya adikku satu, masih ada tanggungan orang tua aku, nggak mungkin semua biaya pendidikan sekolah buat aku mikir gitu kan. Oke, akhirnya aku doa puasa, aku berusaha kan, aku bimbel itu tak maksimalin semaksimal mungkin gitu. Terus aku ambil langkah, aku nggak mau ambil cadangan di PTS manapun. Dan jadi gini, dulu aku nggak boleh di perguruan tinggi, nggak boleh di luar kota, PTS yang di luar kota, karena ya masalah ekonomi juga. Jadi kan itu SMA itu aku kan pandemi ya, SMA pandemi. Ayahku, papaku terdampak pandemi,
dan keuangan di keluargaku itu lagi turun banget. Nah dari situ papa mamaku nggak ngebolehin aku buat di luar kota karena ya keuangan gitu nggak nyanda istilahnya, nggak sampai gitu. Jadi mau nggak mau apapun yang terjadi aku kuliah tetap di Solo, sedangkan Solo perguruan tinggi negeri cuma satu, yang Universitas 11 Maret UNS itu doang. Nah aku mau nggak mau apapun yang terjadi aku masuk sana gitu kan. Aku berjuang buat UNS itu, aku ambil langkah aku nggak mau ambil cadangan manapun, aku nggak ambil di universitas yang lain yang di Solo, yang di swasta gitu, aku nggak ambil. Ya kalau misalkan pun UNS nggak keterima, Tuhan kasih jalan kalau yakin maksudnya. Jadi kayak bener-bener aku berserah, aku nggak ambil cadangan manapun, ya aku megangin UNS ini doang, nggak ada cadangan manapun. Kalau misalkan pun nggak keterima ya nanti pasti Tuhan kasih jalan lah, aku nggak mikir ke option nggak diterima tuh nggak ada di pikiranku. Jadi dan akhirnya aku ditolak UNS setelah aku daftar itu SNM, SBM, Mandiri, itu aku ditolak semua tiga-tiganya. Terus 2 kali daftar Mandiri lagi itu juga ditolak. Kali ke-6 baru aku, puji Tuhan banget, aku diterima. Dan sebelum aku diterima itu, mamaku udah keluar kata-kata gini, "Kak, mama udah bayarin kamu segini, masa ya nggak bisa? Apa kamu nggak usaha?" Itu aku celes ya, aku Tuhan Yesus. Mamaku udah bilang kayak gitu. Jelek gitu ya, orang Solonya jelek gitu ya. Bener banget, udah bilang sampai kayak gitu, kalau ini nih jalan terakhir. Dan itu apa ya? Beruntungnya aku itu jalur terakhir buat aku masuk di UNS. Batch 1. Kalau batch 2 nanti mungkin biayanya lebih lagi ya. Oke. Di situ terakhir kesempatan yang aku dapat itu tak buka pengumumannya itu di sore malam gitu baru keluar, tak buka. Puji Tuhannya aku diterima di pilihan kedua. Itu kayak ya ampun, kebayar banget dari TK sampai SMA swasta, akhirnya di kuliah negeri dikasih Tuhan negeri. Itu kayak ya ampun, puji Tuhan banget, kayak ya ampun, terima kasih, kayak kebayar gitu loh. Dan setelah itu aku masuk di UNS, ya nggak mudah sih ternyata. Emang dari mulai pergaulan, materi dan lain-lain itu beda banget sama swasta ya kan. Aku pertama kali di negeri ya sedikit kaget ya, dari mulai pergaulan juga. Walaupun online, pertama kali aku kalau praktikum kan aku onsite di kampus. Nah itu ya sedikit banyak aku tahu sih dari materi juga, gimana kita di-push buat kita nggak dikasih materi tapi kita yang buat materi kayak gitu ya. Kayak gitulah di perkuliahan saat ini ya. Tapi aku tahu Tuhan kasih tempat aku di UNS itu yang terbaik, dan kalau Tuhan kasih di situ berarti aku harus bisa jadi dampak di situ. Yes, betul. Terus gimana? Ada cerita nggak akhirnya di balik perjuangannya akhirnya keterima, terus gimana nih? Ya. Bersyukurnya seperti apa? Bersyukur banget sih, kalau dibilang bersyukur pasti sangat bersyukur ya. Tapi ya itu kembali lagi, dimana aku berjuang buat PTN itu aku lepas apa ya, semuanya pokoknya aku berserah, bener-bener definisi berserah tuh ya pegangannya cuma satu, UNS itu doang. Aku nggak ambil cadangan manapun, dan itu menurutku langkah iman yang aku ambil sih. Karena kalau aku ambil cadangan berarti aku nggak percaya kan kalau Tuhan bakal kasih itu. Aku masih gondeli cadanganku itu loh. Dan teman-temanku bilang, "Lah emang kamu yakin keterima di UNS? Orang kalau misalkan nggak terima, kamu ambil mana? Kamu nggak pegang cadangan manapun gitu loh." Itu banyak banget, apalagi teman-temanku swasta nih, aku lagi berjuang buat PTN, mereka udah dapat universitas, apalagi lingkunganku kayak gitu. Jadi kayak yang nggak ada teman seperjuangan gitu loh. Makanya itu komunitas gereja tuh menurutku penting banget sih. Jadi kayak sebisa mungkin punya komunitas lah. Jadi itu yang ngedorong, nge-support kita. Jadi walaupun lingkungan kita kayak gitu, tapi komunitas itu bisa tahu keadaan kita gimana dan mesti kita disupport gitu. Jadi aku butuh banget sih komunitas, dan sampai sekarang aku bersyukur banget aku gabung sama Youth and Teens, dan ada komsel juga di atasku yang mereka tahu dan mereka support aku gitu loh. Jadi langkah apa, pengaplikasian apa yang aku harus ambil dari
respon apa gitu loh yang harus aku ambil di betul. PJJ. Jadi talk about community ya, ngomongin tentang komunitas emang kita butuh ya let's say support system. Yes. Bener-bener support system ya, yang pasti namanya support system aja orang-orang atau komunitas lingkungan yang support setiap kita. Nah, gimana sih akhirnya Giovanni mensyukuri dengan komunitas yang ada, terus gimana juga pelayanannya? Jadi gini, aku tadi lupa bilang kan, dulu tuh aku punya nazar. Jadi setelah aku masuk PTN tuh aku berdoa sebelum masuk itu, Tuhan besok kalau aku udah berhasil nih masuk di PTN yang aku inginkan, aku gas deh, jadi aku ikut PEC, aku pelayanan di umum, next ke umum gitu. Dan akhirnya setelah Tuhan kasih PTN, setelah Tuhan kasih PTN ini, UNS ini, akhirnya ya aku ambil PEC Go Batch 4 tuh. Nah, ya itu di situ nggak mudah sih sebenarnya buat ikut PEC itu, dari mulai proyek ketaatan, terus habis itu tugas-tugas dan yang lain. Menurutku itu berat sih. Apa ya, kalau nggak komitmen nggak bisa sih. Banyak banget sih teman-temanku yang putus di tengah jalan, mereka nggak ngelanjutin. Sebenarnya mereka udah audisi, ini udah keterima, jadi nggak audisi doang. Habis itu kan masih ada kelas-kelas gitu kan. Nah, beberapa temanku tuh putus di tengah jalan, nggak kuat di proyek ketaatan itu, tapi aku dikasih kemampuan sama Tuhan, dimampukan, puji Tuhan banget aku bisa selesaiin proyek ketaatan ini, nulis mazmur yang satu mazmur itu sampai selesai, sampai 100 berapa gitu. 150. Iya, 150 aku selesaiin. Terus habis itu, setelah itu kan ada audisi lagi kan. Setelah selesai kayak apa ya, tes final tes gitu. Itu puji Tuhan banget, Tuhan kasih nilai A, puji Tuhannya. Terus lulus baru bisa ditugasin atau baru bisa pelayanan di jadwal ya, gitu ya. Jadwal. Dan sampai sekarang Tuhan kasih pelayanan di umum yang lebih lagi gitu ya, bersyukur banget ya. Pelayanan tuh apa ya, aku sedikit kaget juga sih kalau ngomongin tentang pelayanan ya kan. Ternyata pelayanan itu nggak selalu mulus-mulus aja gitu loh. Ya ada, ternyata juga ada naik turunnya, tapi aku percaya tujuan awal pelayanan tuh ya buat pelayanan Tuhan. Jadi tata hati, tata pikiran, kalau aku pelayanan ya cuma satu, tujuanku buat melayani Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jadi berusaha buat nata dan komitmen itu juga nggak gampang, butuh proses juga ya kan gitu. Oke, terus gimana sekarang rasanya? Ya perasaannya seneng sih, maksudnya aku belum berhenti sampai sini, perjalananku masih panjang banget. Kuliahku juga baru semester 1, baru mulai, dan aku yakin kedepannya Tuhan bakal, kalau Tuhan udah taruh, berarti Tuhan akan tuntun nanti ke depannya sampai aku skripsi, karirku gimana, aku serahin semua sama Tuhan. Aku belajar imanku yang di PTN ini tadi, aku juga mau belajar terapin nanti di kehidupanku selanjutnya, dan aku percaya Tuhan Yesus yang bakal mampuin aku. Amin. Ini ada sedikit tips intermezzo nih buat mahasiswa baru nih, Jo. Itu kalau lagi kan aku nggak keterima di sini, akhirnya aku keterima. Ini ada tips nih ya dari Jericho. Waduh, gimana? Kalau kesahnya disimpan dulu. Ntar kalau semesternya udah banyak, boleh dikeluarin lagi. Keluar semua. Iya, ya selagi terus kita menyertakan Tuhan. Pokoknya kalau istilah orang Jawanya bilang mantep dari Gusti Yesus, gitu kan ya. Emang ikut Yesus itu kayak naik roller coaster, ya kan, naik turun, belok kanan kiri, salto, jempalitan segala macam. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Gitu, selalu manise ya. Ya betul, kerja bagi Tuhan selalu manise. Apa sih yang pengen atau yang rindu Giovanni bagiin buat Jericho sama keluarga LCAD di LCAD Podcast hari ini, Jo? Silakan. Yang aku mau bagiin sama keluarga LCAD ini itu iman sekalipun. Jadi apa ya, belajar buat berserah. Kadang berserah masih ada embel-embel ya aku berserah Tuhan, tapi ini saya tak buat cadangan, aku punya pegangan saya, jadi nanti jagan kalau ini nggak bisa, aku ada jagan ini loh gitu. Tapi belajar buat berserah ya berserah sepenuhnya. Menurutku itu nggak mudah, itu susah sih, tapi belajar sama-sama kan diproses juga kan, buat percaya penuh sama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, tapi juga harus berusaha kasih yang terbaik. Kalau kita cuma berserah tapi nggak ada usaha juga nggak bisa ya kan. Jadi
belajar punya iman kayak Tuhan, aku mau percaya ini, aku dapat ini, tapi ya kasih yang terbaik gitu. Maksudnya kasih terbaik, kita kasih yang terbaik, sisanya pasti Tuhan kerjain kok. Kita kerjain bagian kita, sisanya Tuhan kerjain. Kalau masalah hasilnya gimana, itu nanti pasti Tuhan buka jalan. Mau kalau sekalipun enggak, sekalipun Tuhan bilang tidak, itu pasti Tuhan kasih jalan yang lain. Dan ya itu jalan kita kerjain dengan sepenuh hati, dan pasti nanti di situ kita bakal berdampak. Kita punya apa ya istilahnya ya, tempat buat kita bisa berkembang kita ya di situ gitu. Jadi kan jalan orang juga beda-beda. Iya, betul. Nah, benar tadi, sekalipun enggak ya memiliki iman, sekalipun enggak dijawab sama Tuhan, ya enggak juga adalah jawaban doa. Iya. Ya kan, dan diriku juga senang sih kalau tadi Giovanni bilang bahwa jalan setiap orang pun berbeda-beda. Ya, si A ngelakuin ini supaya dapat ini mungkin bisa, tapi belum tentu kalau kita menginginkan yang kira-kira dia seperti itu karena ngelakuin ini. Kalau kita udah ngelakuin apa yang mereka lakuin pun belum tentu hasilnya sama. Yes, bener banget, aku ngerasain itu. Nah, satu yang dipercaya bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi itu adalah yang terbaik. Yes, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul, dan semua indah pada waktunya dan kehendaknya Tuhan juga. Iya, gitu ya Giovanni ya. Betul banget. Jadi keluarga Syadai, kalau kamu rindu juga untuk berbagi seperti Giovanni, ya kamu bisa atensi ya di SMS ataupun WhatsApp-nya Al Syadai FM di 085528222777 kalau kamu rindu untuk berbagi di Al Syadai Podcast ya, di edisi-edisi ke depan berikutnya. Dan Al Syadai Podcast ini juga tayang di YouTube nih, Giovanni ya. Jadi keluarga Syadai bisa nonton nih keren-kerennya kita berdua ya. Duo yang satu Daniel Jericho sama Daniela Giovanni. Yes, kok bisa ya sama ya ternyata. Langsung aja subscribe akun atau channel YouTube-nya Al Syadai FM di Al Syadai FM 91.3, di subscribe ya, langsung di share, di like juga video-videonya. Juga follow akun Instagramnya Al Syadai FM di @alsyadai_radio. Terus dengerin Al Syadai FM yang 24 jam memberkati ruang dengan kamu. Dengerin juga selalu Al Syadai Podcast setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam barengan penyiar-penyiar yang luar biasa, barengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kamu juga rindu untuk bertumbuh bersama komunitas yang tepat, yang terbaik, datang di Ibadah Raya Keluarga Allah setiap hari Sabtu ataupun hari Minggu, baik di Widuran, di Keluarga Allah Palur Plaza ataupun di Keluarga Allah Solo Paragon di jam-jam yang ada di gbika.org. Atau kalau kamu ngerasa berjiwa muda, kamu anak-anak muda, kamu bisa datang kemana, Joe? Youth and Teen Simpek Family. Setiap hari Kamis jam 17.30 di Widuran, di pusat. Ya, di ruang battle ya. Di ruang battle. Oke. Akhirnya ya, inilah Al Syadai Podcast untuk edisi hari ini. Udah ya. Kita mau wedangan hari ini? Boleh, habis ini ya. ya. Langsung ya. Oke, akhirnya dia Giovanni dan Jericho. Iya, kita pamit. Ya, tetap di 91.3 Al Syadai FM di Al Syadai Podcast. Al Syadai Podcast.